ini anak-adik kami kelas 71 dan 72 SMP Santa Maria Medan. Hari ini kita akan masuk ke topik yang baru. Topik pelajaran kita yaitu tentang fabel. Nah, kita tahu bahwa fabel itu merupakan salah satu jenis karya sastra di Indonesia. Nah, sebagai gambaran awal supaya kalian paham secara keseluruhan fabel itu seperti apa, ilustrasinya seperti ini. Pernah tidak kalian mendengarkan sebuah cerita dari seseorang, katakanlah dari orang tua atau dari temanmu, dia menceritakan sebuah cerita, tetapi pemeran-pemerannya di situ adalah hewan, ya, hewan. Tetapi hewan ini bisa berbicara seperti manusia, bertingkah laku seperti manusia, ya kan? Nah, contohnya yang paling populer dan siapapun pasti tahu, Kancil dan Kura-Kura, ya kan, yang ada perlombaan berlari itu, yang akhirnya karena kecerdasannya Kura-Kura bisa menjadi pemenangnya. Saya yakin kalian pasti tahu itu. Nah, itulah yang disebut dengan fabel, ya. Itulah yang disebut dengan fabel. Jadi secara umum seperti itulah dia. Dan untuk lebih jelasnya lagi, lebih rinci dan lebih detail, mari kita dengarkan, mari kita lihat penjelasan Ibu di video kali ini. Baik, mari kita lihat pengertian fabel itu secara etimologis. Fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fobulat, dari bahasa fobulat. Merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berlaku menyerupai manusia. Jadi pelakunya binatang tapi perlakuannya atau perilakunya seperti manusia gitu ya. Fabel termasuk cerita fiksi dan tidak kehidupan nyata, tidak ada di kehidupan nyata ya. Fiksi berarti hanya imajinasi. Jadi fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan hal-hal yang sangat penting yang bermanfaat untuk manusia. Ciri-ciri fabel itu yang pertama adalah menggunakan tokoh binatang. Yang kedua, watak tokoh digambarkan dengan baik dan buruk ya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. Yang ketiga, tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. Berikutnya yang keempat, memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat dengan kejadian yang urut dari awal sampai akhir. Jadi ada jalan ceritanya seperti itu ya. Yang kelima, fabel biasanya menggunakan latar alam. Jadi tempat dari penceritaan fabel ini biasanya di alam, bisa di hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan itu berupa kalimat naratif atau menjelaskan peristiwa. Nah, contohnya kata mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Misalnya seperti itu. Udah pernah kalian dengarkan kan dongeng ini? Lalu berikutnya menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Jadi percakapan para tokoh itulah disebut dengan dialog tokoh ya, saat mereka bercakap-cakap atau berbincang-bincang. Yang ketiga, ciri kebahasanya itu memakai bahasa sehari-hari, tidak formal atau bahasa percakapan. Ya, bagaimana kita bercakap-cakap sehari-hari, begitulah dari bahasa fabel tersebut. Nah, mari kita melihat atau mengidentifikasikan jenis-jenis fabel. Jadi jenis fabel itu sangat banyak ya. Nah, kita lihat di sini ada nanti dia berdasarkan era kemunculannya. Berdasarkan era kemunculan ada nanti fabel klasik dan fabel modern. Ada nanti berdasarkan watak dan latar, ada berdasarkan asal dan ruang, ada berdasarkan kemunculan atau pesannya. Nah, mari kita lihat satu-satu berdasarkan era kemunculannya. Ada nanti disebut dengan fabel klasik. Fabel klasik yaitu berarti sudah ada sejak zaman dulu. Klasik berarti sudah kuno gitu ya. Tapi diwariskan secara turun-temurun dari suatu daerah sehingga tidak diketahui pasti dari mana sumbernya. Jadi NN alias no name gitu ya. Tidak jelas siapa penciptanya. Ciri-cirinya, ceritanya sangat pendek, tema sederhana, sangat kental atau sangat terasa petua atau pesan moral dan sifat hewani yang masih melekat. Itu dia fabel klasik. Berikutnya ada nanti dia fabel modern, yaitu fabel yang merupakan yang ceritanya muncul relatif belum lama. Artinya sudah lebih variatif jalan ceritanya, seperti itu.
Diketahui kapan cerita dibuat dan ditulis pengarang sebagai ekspresi kesusastraan sesuai imajinasi penulis. Jadi misalnya kalian mau buat berimajinasi tentang sebuah hewan atau seekor hewan atau beberapa ekor hewan, lalu kalian tuliskan, itu disebut dengan fabel modern. Nah, ciri-cirinya kita bisa lihat, cerita itu bisa pendek, bisa panjang. Temanya lebih rumit, memiliki karakter unik dan ada pesan moral di dalamnya. Ya, jadi lebih bebas, dia lebih fleksibel. Jadi kalian pun bisa membuat fabel. Kalian amati tingkah laku hewan di rumah kalian ciptakan cerita dari situ, itu sudah termasuk fabel. Oke, berikutnya berdasarkan watak dan latarnya. Ada nanti disebut dengan fabel alami. Fabel alami itu menggunakan, ada yang kedua, fabel adaptif. Fabel alami itu menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata dengan latar sesuai habitat hewan aslinya. Misalnya di hutan, di lautan, atau di udara. Contohnya, singa, buas, dan ganas yang hidup di hutan belantara. Jadi kalau dibilang fabel alami, di mana hewan itu hidup, di situ disesuaikan dengan ceritanya. Benar. Misalnya ya seperti ikan, hidupnya di air. Ya memang hidup di air gitu kan. Jadi jalan ceritanya dia hidup di air. Sedangkan yang kedua, fabel adaptif. Adaptif itu memberikan watak tokoh yang berbeda dengan watak aslinya, berbeda dia ya dari watak aslinya di dunia nyata dan menggunakan tempat lain sebagai latar. Contoh di rumah, di jalan raya atau di perkotaan. Contoh, landai yang pemalu berulang tahun di rumah McDonald, di rumah makan McDonald. Nah, itu dia. Jadi ini pengaruh dari jenis fabel yang sudah semakin modern tadi, ya kan? Nah, sejak kapan bisa landak dimakan di McDonald, ya kan? Nah, jadi bisa itu ya bisa. Itu disebut dengan nanti fabel adaptif, ya. Jadi kita lebih kreatif membuat ceritanya seperti itu. Berikutnya ada nanti jenis fabel berdasarkan asal dan ruang. Ada disebut dengan fabel lokal, ada disebut fabel Nusantara dan fabel internasional. Fabel lokal atau kedaerahan berasal dari daerah dan penyebarannya terbatas pada ruang lingkup daerah itu sendiri. Contoh asal-usul burung ruai berarti dari Kalimantan Barat. Jadi cerita yang berasal dari sebuah daerah disebut dengan fabel lokal. Fabel Nusantara atau disebut dengan fabel nasional berasal dari daerah dan letak dan menyebar ke seluruh pelosok Nusantara. Contohnya itu asal nama kota Surabaya. Ya. Berikutnya ada nanti berarti dari Surabaya itu ya. Berikutnya ada nanti dia fabel internasional. Berasal dari suatu negara dan menyebar ke negara lain bahkan seluruh dunia. Contohnya Kancil dan Buaya. Ini nanti berasal dari suatu negara dan menyebar ke negara yang lain. Nah, seperti itu ya. Berikutnya untuk jenis fabel yang berikutnya. Mari kita lihat jenis fabel yang berikutnya. Ya, kita buka dulu slide-nya. Atau sebelum terbuka ada fabel yang paling kalian suka, yang paling kalian baca berapa kali juga kalian suka dengan cerita fabel itu. Pasti kalian punya kan? Oke, baik. Berikutnya jenis fabel berdasarkan kemunculan pesannya. Ada dengan koda. Dengan koda berarti memunculkan pesan eksplisit pengarang di akhir cerita. Jadi pesannya itu di akhir cerita ya. Jadi ada diawali dengan perkenalan tokoh, terus ada muncul masalah, lalu masalah ini memuncak lagi menjadi masalah yang berbelit-belit, menjadi sulit, itu disebut dengan klimaks ya. Jadi klimaks. Lalu masalah yang banyak ini ya tentu pasti ada penyelesaiannya. Disebut dengan resolusi. Makin menurun dia ya. Setelah resolusi baru nanti ada koda ya. Dari koda ini disebutlah nanti dia muncul amanat. Ya, muncul amanat. Jadi koda itu dengan koda berarti amanatnya di akhir. Oke, berikutnya tanpa koda. Berarti tanpa koda tanpa memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Tanpa memberikan berarti secara kita sebagai pembaca bisa menemukan sendiri ya apa yang terdapat, pesan yang terdapat dalam cerita. Nah, dimulai dari perkenalan, muncul masalah, klimaks dan resolusi. Tidak dicantumkan di situ. Ya. Oke.
Oke, silahkan kamu catat dengan baik. Kamu foto hasil catatan kamu paling lama jam 3 sore ini ya. Selamat mengerjakan.